Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia baru berusia 18 tahun, lulus dari SMK jurusan Teknik Mesin. Sehari-hari, Raka membantu ibunya berjualan gorengan di depan rumah, sementara ayahnya sudah lama meninggalkan mereka tanpa kabar. Meskipun hidup sederhana, Raka punya satu mimpi besar, menjadi TKI resmi di Jepang. Ia ingin bekerja di pabrik, menabung, dan suatu hari bisa membangun rumah layak untuk ibunya. Mimpinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membalas semua perjuangan sang ibu. Bu, Raka udah cari-cari info. Katanya ada program magang ke Jepang lewat LPK. Tapi biayanya, ya gitu deh, kata Raka suatu malam sambil duduk di tikar lusuh, memandangi layar HP-nya yang retak di sudut. Ibunya, Bu Sumi, hanya tersenyum. Kalau memang jalan kamu ke sana, pasti Allah bukakan jalan, nak. Tapi jangan sampai keburu kecewa ya, kalau belum bisa sekarang. Raka mulai mengurus persyaratan. Ia belajar bahasa Jepang secara mandiri lewat YouTube, menyalin huruf-huruf hiragana dan katakana di buku tulis bekas. Ia bahkan mulai jogging tiap pagi, karena tahu tes fisik juga jadi penilaian. Tapi, hambatan datang dari mana-mana. Biaya untuk ikut pelatihan di LPK, 25 juta rupiah. Jumlah yang bagi Raka dan ibunya seperti langit dan bumi. Ia mencoba pinjam ke tetangga, ke koperasi, bahkan mengajukan program KUR. Tapi semua menolak. Belum ada jaminan, begitu alasan mereka. Sementara, waktu terus berjalan. Teman-teman Raka satu persatu sudah mulai daftar LPK dan pelatihan magang. Raka mulai frustrasi. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Suatu hari, saat sedang membantu memperbaiki sepeda motor tetangganya, datanglah Pak Dadan, seorang mantan TKI yang kini membuka bengkel kecil di desa sebelah. Mendengar cerita Raka, Pak Dadan menaruh simpati. "Kamu serius mau ke Jepang?" tanya Pak Dadan sambil menghisap rokok kreteknya. "Serius Pak, tapi biayanya berat," jawab Raka. Pak Dadan lalu menawarkan pekerjaan paruh waktu di bengkelnya. "Gajinya nggak seberapa, tapi kalau kamu rajin, bisa sambil saya bantu latihan bahasa juga. Dulu saya juga dari keluarga susah, tapi kerja keras itu kunci." Raka menerima tawaran itu. Setiap hari ia bangun pukul 4 pagi, bantu ibunya jualan, lalu berangkat ke bengkel sampai malam. Ia menyisihkan sedikit demi sedikit, menabung dengan tekun meskipun jumlahnya kecil. Setelah 6 bulan bekerja keras, tabungannya baru menyentuh 5 juta rupiah. Masih jauh dari target. Lalu datanglah ujian besar. Ibunya sakit. Demam tinggi dan batuk tak kunjung reda. Setelah dibawa ke puskesmas, Bu Sumi dinyatakan mengidap bronkitis akut. Tabungan yang dikumpulkan akhirnya digunakan untuk biaya pengobatan. Malam itu, Raka menangis dalam sunyi. Ia berdiri di depan rumah memandangi langit yang dipenuhi bintang. "Ya Allah, apa aku memang gak ditakdirkan pergi? Aku cuma ingin bahagiain ibu." Tapi Bu Sumi, meski terbaring lemah, tetap memberi semangat. "Raka, ibu nggak ingin kamu nyerah. Kalau memang belum bisa sekarang, bukan berarti kamu gagal. Terus coba nak." Harapan baru, bantuan tak terduga. Beberapa hari kemudian, Pak Dadan datang membawa kabar. "Raka, kemarin saya ngobrol sama teman saya yang masih kerja di Jepang. Katanya ada yayasan sosial yang kadang bantu calon TKI berprestasi. Nggak janji, tapi kamu coba aja kirim data sama surat motivasi." Malam itu, Raka mengetik surat motivasi pertamanya. Dengan bahasa sederhana, ia tulis semua perjuangannya. Ia ceritakan tentang ibunya, tentang bengkel, tentang mimpinya yang hampir padam. 2 minggu berlalu tanpa kabar. Raka kembali pasrah, tapi tiba-tiba satu email masuk. "Selamat, Anda terpilih sebagai penerima bantuan pelatihan dan keberangkatan program pemagangan ke Jepang." Raka melompat. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia berlari ke kamar ibunya, memeluk beliau sambil berkata, "Bu, Raka lulus. Kita bisa mewujudkan mimpi kita."
3 bulan kemudian, Raka berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, mengenakan seragam pelatihan biru tua, membawa koper kecil dan secarik doa dari sang ibu. Raka nggak pergi untuk meninggalkan, tapi untuk kembali dengan membawa sesuatu. Gumamnya sambil menatap langit. Pesawat yang membawanya menuju Jepang perlahan lepas landas. Di bawah sana, seorang ibu melepas anaknya dengan senyum bangga, meski air mata terus mengalir. Pesan cerita mimpi bisa lahir di mana saja, bahkan di desa kecil yang terpencil. Selama ada niat, kerja keras, dan sedikit bantuan dari orang baik, tak ada yang tak mungkin. Meskipun ekonomi jadi rintangan, mimpi tidak akan pernah mati selama kita tidak menyerah.